Ekonomis, selamat datang kembali di acara iPodcast, acara yang asik, unik, dan tentunya bersama bintang tamu yang menarik. Perkenalkan, saya Fatan Hikman Hidayat. Kali ini akan membantu jalannya sesi iPodcast yang bertajuk Ketenagakerjaan PR besar yang tidak pernah selesai. Nah, buat ngomongin soal tema ini, kayaknya saya akan ditemani oleh bintang tamu yang udah paling tepat nih atau paling cocok rasanya untuk membahas soal masalah ketenagakerjaan ini. Dan karena kali ini saya udah ditemani oleh Ibu Dian Ferawati. Halo Ibu. Selamat siang. Selamat pagi. Pagi. Masih pagi. Ibu. Masih pagi. Masih pagi. Selamat pagi semua. Oke, pagi teman-teman. Dan gimana nih kabarnya Ibu Dian hari ini? Alhamdulillah saya luar biasa. Semangat lah saya ya. Oke, Ketemu selalu sama semangat. anak-anak muda seperti ini, calon tenaga kerja. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Ibu. Gimana Ibu tadi di perjalanan di Dramaga? Apakah macet Ibu pagi-pagi? Saya dekat kan. Jadi saya dekat. kalau pulang pergi biasanya jalan kaki. Oh, jalan kaki Ibu. Berarti tadi kesini jalan kaki ya? Jalan Ibu? kaki. Wih, mantap ya. Semangatnya masih semangat anak muda juga. Harus nggak mau kalah saya. Betul, Harus. betul. Oke, baik. Nah, Ibu, tadi kan sesuai yang udah saya bilang sebelumnya, Bu. Kali ini kita akan membahas soal topik ketenagakerjaan. Kayaknya ini emang PR besar yang gak pernah selesai ya, Bu? Di Belum. tiap pemerintahan manapun seperti itu. Nah, tapi Bu, kita tahan dulu sebentar. Sebelum masuk ke inti materi, akan ada sesi quick question nih dari teman-teman DNA Hipotesis. Nah, Oke. buat teman-teman sekalian juga saksikan, simak baik-baik. Oke, aku mulai ya. Pertanyaan pertama, mana yang lebih penting, pengalaman kerja atau gelar? Pengalaman kerja. Selama mengejar pengalaman kerja, selama mengejar karir, sorry. Mana yang lebih penting, pengalaman kerja atau gelar? Pengalaman kerja. Selama mengejar gelar, carilah pengalaman kerja yang banyak. Sama. Oke. Baik, pertanyaan kedua, jam kerja panjang dengan gaji tinggi atau jam kerja pendek dengan gaji cukup? Kalau dari saya sendiri lebih suka jam kerja yang panjang dengan gaji yang tinggi. Karena semangatnya masih muda, jadi harus cari duit sebanyak-banyaknya. Saya berbeda. Jam kerja yang pendek. Kalian perlu menyeimbangkan antara kehidupan dan keseimbangan antara lahir dan batin. Masya Allah. Oke, lanjut. Baik, pertanyaan ketiga, UMP naik setiap tahun tapi lapangan pekerjaan berkurang atau UMP sama setiap tahun dan lapangan pekerjaannya bertambah? UMP-nya itu tetap saja, tapi lapangan pekerjaannya yang bertambah supaya masalah penganggurannya selesai. Betul banget, setuju banget sama jawaban Ibu Dian dengan alasannya kurang lebih sama. Baik, pertanyaan keempat, pekerjaan terfavorit versus pekerjaan yang lebih menguntungkan. Saya sendiri lebih suka pekerjaan yang terfavorit karena dengan pekerjaan yang saya sukain tentunya itu harusnya jadi jauh lebih menguntungkan saya secara batin ya Ibu. Ya, betul. Pilihlah pekerjaan yang terfavorit yang kalian sukai supaya tidak ada beban untuk ke kantor. Bangun pagi tidak ada alasan untuk malas-malasan. Betul banget. Oke, baik, pertanyaan terakhir, libur di hari Jumat atau di hari Senin? Oke, ini agak tricky ya karena kita harus menyesuaikan sama kondisi di negara lain. Kan ini berkaitan sama bisnis. Tapi kalau saya boleh memilih, saya memilih Jumat supaya fokus ibadahnya hari Jumat. Jumat berkah. Jumat berkah Ibu. Saya sendiri justru sebenarnya lebih suka libur Senin Ibu. Biar Jumat kalau misalnya nanti kerja atau kuliah masih ada waktu sholat Jumat. Jadi lebih panjang istirahatnya Siap. hari Jumat. Siap. Oke, berakhirlah sudah sesi rapid questionnya tadi teman-teman. Dan sekarang kita akan langsung masuk nih Bu ke dalam inti materi yang tadi udah kita mention sebelumnya. Nah Ibu, ngomongin soal pengangguran, di sini kan pasti ada poin-poin penting nih harus kita cari datanya. Nah, di sini saya udah mencari nih Bu, pada bulan Februari 2024 dari data Badan Pusat Statistik, di sini saya udah mengumpulkan bahwa untuk tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari itu jumlahnya ada di angka sebesar 4,82%. Nah, yang artinya di setiap 100 angkatan kerja ada 5 orang yang menganggur, Ibu. Nah, selain itu di bulan yang sama itu jumlah angkatan kerja kita di Indonesia ini udah mencapai 149,38 juta orang, udah sekitar 150 juta orang nih Bu. Dan angka ini tuh ternyata naik 2,76 juta dibanding dari data Februari tahun sebelumnya.
Nah, dan yang terakhir, untuk tingkat partisipasi angkatan kerjanya itu udah mencapai di angka 69,80%. Nah, dari ketiga data yang udah saya jelaskan tadi, gimana nih Bu tanggapannya? Apakah menurut Ibu kondisi angka-angka tadi itu udah ideal untuk ketenaga kerjaan di Indonesia atau belum Ibu? Dan bolehkah Ibu ngejelasin gitu loh, kalau misalnya masih belum ideal tuh harusnya tuh berapa sih Bu angkanya? Seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau terkait dengan data yang disampaikan, itu kan datanya bersumber dari hasil surveinya Sakarnas. Ya, BPS melakukan survei setahun 2 kali. Ya, di hasilnya di Februari nanti, kemudian satu lagi dilakukan di Agustus. Biasanya lagnya sekitar 3 bulan. Ya, itu data terakhir yang dipublish kondisi Februari 2024. Oke. Kalau melihat data, ya, itu kan sesuatu hal yang mengembirakan. Kalau kita bilang bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat, itu bagus. Artinya apa? Yang dulunya mereka itu bukanlah masuk dalam kategori bukan angkatan kerja, sudah masuk dalam kategori angkatan kerja. Ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa saya bilang sesuatu yang luar biasa? Sebelum saya menjawab kondisinya ideal atau tidak, ya. Hal yang menarik adalah begini. Kalau seperti yang kalian ke Mas Fatan ya, Mas Fatan ketahui kan kalau populasi itu angkatan kerja sama bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja itu didominasi oleh perempuan. Dan kalau kita lihat, kalau kamu lihat lagi datanya lebih detail lagi, ternyata itu yang bukan angkatan kerja didominasi oleh perempuan itu mereka masuk dalam kategori itu adalah ibu rumah tangga. Kalau kita bicaranya fungsi produksi COP12, Y sama dengan fungsi K, L. L-nya itu kan perempuan dan laki-laki. Kenapa di situ harus ada pembedaan antara tenaga kerja perempuan lebih banyak di bukan angkatan kerja? Padahal mereka, kalau mereka bukan angkatan kerja, mereka bukan L. Artinya kalau mereka bukan L, mereka tidak bisa mempengaruhi Y. Kalau mereka tidak bisa mempengaruhi Y, tidak bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Itu PR pertama. Nah, kalau TPAK-nya naik, itu ada kemungkinan setelah kalau kita detect lagi lebih rinci, itu yang tadinya perempuan bukan angkatan kerja, mereka masuk ke dalam kategori angkatan kerja. Akhirnya mereka menjadi L. Kalau mereka menjadi L, bisa mempengaruhi Y. Itu yang pertama. Oke? Itu yang itu satu yang mengembirakan. Yang kedua, dari sisi tingkat pengangguran, ya. Nah, ada hal yang berbeda dari perhitungan tingkat pengangguran di kuesionernya Sakarnas, ya. Nah, kalau tahun-tahun awal, tahun 2015-an sebelumnya, itu perhitungan angkatan kerja itu yang dimaksud dengan bekerja itu adalah mereka yang menghasilkan pendapatan. Tapi setelah 2020 dan sampai saat ini, yang dimaksud dengan bekerja itu adalah begini, bukan hanya dia memiliki pekerjaan, tapi gini, misal ada suami istri, ya, suami istri, kemudian ditanyalah istrinya, ibu bekerja? Tidak. Artinya apa? Dia tidak menghasilkan pendapatan. Oke. Tapi ketika ditanya, terus ibu kegiatannya apa? Saya membantu suami saya di ladang. Atau saya membantu suami saya menjaga warung di dapur. Nah, itu sudah dihitung dia bekerja. Karena melakukan kegiatan bekerja. Melakukan kegiatan yang produktif walaupun dia tidak menghasilkan, tapi membantu menghasilkan pendapatan. Nah, itu kan perhitungannya ada yang berbeda, ya. Memang kita harus hati-hati dalam membaca data. Tapi karena memang yang secara hukum, secara undang-undang yang berlaku, data itu adalah resminya adalah data BPS, ya. Jadi memang yang kita pakai, yang kita patokan adalah bahwa TPAK-nya naik, tingkat penganggurannya turun. Oke, tingkat pengangguran turun. Nah, ini ya kita bisa percaya itu bahwa memang sekarang tingkat pengangguran turun dan harus hati-hati. Itu adalah kondisi di Februari 2024. Lag-nya kan cukup lama kalau kita bandingkan dengan kondisi saat ini, ya. Nah, gitu. Kemudian pertanyaannya adalah apakah itu kondisi ideal? Ya, oke.
tidak ada patokan khusus ya berapa angka ideal tingkat pengangguran. Kalau secara teori kita hanya bisa mengatakan bahwa tingkat pengangguran yang ideal itu bukan tidak ada pengangguran, bukan, di suatu negara tidak mungkin. Kita kan mengenal istilahnya NAIRU. Ya, non-accelerating rate inflation of unemployment. Jadi tingkat pengangguran itu yang bisa mengakselerasi tingkat inflasi. Jadi memang pengangguran itu tidak mungkin tidak ada di suatu negara, ya pasti ada. Nah, pengangguran secara teori berapa kondisi? Mungkin kita bisa katakan kalau secara teori idealnya itu sekitar 3-4%. Angka tadi yang Mas Fatan sebutkan itu sekitar 4,8 sekian ya. 4,8 sekian, ya artinya memang itu sudah mendekati kondisi ideal kalau dari sisi tingkat pengangguran ya. Tapi memang itu tadi yang harus kita perhatikan adalah masih ada seperti yang judul kita nih, PR besar. Ini tuh PR besar, masalahnya tetap sama, gak akan jauh beda. Masalahnya itu adalah tetap bahwa TPAK-nya turun, ya terus ujung-ujungnya yang diperhatikan adalah harusnya tingkat pendidikan, perempuannya yang belum bisa mengimbangi TPAK laki-laki. TPAK laki-laki itu 85, perempuan itu 55 gitu, ya. Oke. Silakan. Gimana Mas? Lanjut. Oke, berarti boleh saya bilang sebenarnya kondisi ideal tuh nggak ada ya, kecuali mungkin yang tadi sesuai bahasanya itu. Ya, secara teorinya ya seperti itu angkanya, 3-4%. Oke. Nah, terus nih Bu, di sini aku juga udah kumpulin data. Kalau misalnya di Indonesia itu sendiri lapangan usaha dengan jumlah tenaga terbanyak itu ada di sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Nah, sedangkan buat lapangan usaha penyerap tenaga kerja terbanyak ini tuh ada di akomodasi dan makan minum. Kayaknya mungkin maksudnya jasa ya, dan juga perdagangan serta administrasi pemerintahan. Nah, kira-kira sebenarnya fakta yang ada terjadi di lapangan itu seperti apa sih Bu? Kayak di sini kan sebenarnya poin katanya terbanyak ini pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Tapi apakah jumlah tenaga kerja yang diserap tuh memang sudah mencukupi gitu, sudah sesuai dengan yang seharusnya itu ditargetkan? Kalau data bicara itu memang 3 sektor terbesar penyerap tenaga kerja itu adalah sektor pertanian tadi ya, sektor pertanian, kemudian lagi industri ya. Betul. Pertanian sama industri itu 2 terbesar itu. Itu saja itu sudah menyerap sekitar hampir 40% lah ya. 40%. Oke. Nah, 2 sektor itu dan ciri khasnya itu kan beda tuh antara sektor pertanian dengan sektor industri. Ya. Satunya lebih banyak sifatnya formal, yang industri, yang satu lagi sifatnya adalah informal. Nah, jadi kembali lagi, apakah pertanyaan tadi apa? Pertanyaannya fakta di lapangan yang terjadi itu sebenarnya apakah udah cukup ideal, bukan cukup ideal ya, bahasanya cukup menampung ya, apakah angka segitu untuk di kondisi saat ini? Oke, cukup menampung atau tidak, itu artinya kan dia bisa menyerap atau tidak. Kan gitu ya, pertanyaannya maksudnya ya, Mas Fatan ya, bisa menyerap atau tidak. Oke, kalau pertanian kan sifatnya informal, dia tidak terbatas ya, tidak terbatas. Jadi yang terbatas itu adalah lahannya, ya kan? Itu yang jadi masalah kan. Nah, kemudian kalau dari sisi industri, masalahnya adalah sudah mampu menyerap atau belum sepenuhnya. Oke? Ya, karena apa? Karena memang industri itu kan dia sangat rentan ya terhadap kondisi eksternal. Oke. Sedikit saja goncangan seperti yang kita lihat, goncangan ekonomi di eksternal geopolitik itu banyak terjadi retail yang ambruk. Tekstil ambruk. Ya, artinya apa? Ya, yang seharusnya tadi menyerap, ya akhirnya dia keluar dan jadi pengangguran. Gitu sih, Mas. Oke, baik. Jadi emang bisa dibilang rentan sekali terhadap sangat rentan, baik formal maupun informal, pertanian sama industri. Ditambah lagi juga kan sekarang banyak nih Bu kondisi masalah-masalah politik di luar negeri yang kayaknya bisa dibilang cukup berdampak sih ya, untuk geopolitik itu sangat berdampak. Ya, banyak sekali perang. Jadi, nah terus Ibu di sini ada juga nih data dari BPS di mana tadi Ibu sempat mention soal
yang namanya pekerjaan sektor informal dan formal. Hmm. Nah, aku mau nanya nih Bu, di data BPS Februari lagi nih, 2024, itu ada 84,13 juta orang yang bekerja di sektor informal. Sedangkan yang bekerja di sektor formal itu ada kurang lebih 58 juta orang. Nah, lebih banyak orang informal ya. Lebih banyak Iya, informalnya, betul. Ibu. Nah, sebenarnya Ibu boleh jelasin nggak sih Bu, sebenarnya apa tuh yang dimaksud dengan pekerjaan sektor formal dan apa yang dimaksud dengan pekerjaan sektor informal, dan bagaimana seharusnya kondisi yang ideal nih antara perbandingan jumlah pekerja yang bekerja di sektor formal dan informal seperti itu Bu? Oke, singkatnya begini, mudahnya kita memahami antara formal sama informal itu. Formal itu dia punya izin resmi. Kalau dia punya izin resmi, berarti dia terdaftar. Kalau dia terdaftar, artinya dia harus bayar pajak. Semua aturan di sektor tersebut, kalau dia adalah formal, maka harus mengikuti aturan dari pemerintah. Artinya apa? Mengikuti, kalau yang terbaru sekarang itu Undang-Undang Cipta Kerja, harus mengikuti itu, kemudian karyawannya mendapat gaji bulanan. Nah, kalau informal ya kebalikan dari semua itu, ya. Kalau pertanyaannya adalah, betul, memang posisinya itu bukan cuma sekarang ya. Dari dulu itu sudah yang paling banyak itu adalah informal. Kenapa coba? Yang menariknya di sini. Kenapa? Kenapa informal lebih banyak daripada formal, daripada kita? Karena tidak ada patokan ideal berapa tingkat formal, apakah 50-50 juga tidak ada ya. Tapi yang menariknya adalah informal itu kan penyelamat. Karena tidak ada aturan khusus, syarat khusus kamu bisa bekerja di sektor informal, tidak ada. Tapi kalau di sektor formal, kalau sekarang itu persyaratan pertama, ibarat kita buka pintu, kunci masuk pertamanya itu adalah lulusan SMA minimal. Itu. Kalau kamu informal, kamu mau jualan, mau ngapain saja, ya silakan. Tidak pernah ada yang bertanya pendidikan kamu apa, kamu spesifikasinya apa, soft skill kamu apa, kalian kamu nggak ada. Ya. Oke, seperti itu. Nah, berarti saya nih udah cukup jelas ya teman-teman apa itu sektor formal dan informal serta perbandingannya. Nah, terus teman-teman tadi Ibu Dian sempat mention soal kalau misalnya sektor formal tuh biasanya ada kayak pendidikan terakhir apa segala macam. Dan di sini nih Bu, satu hal yang menarik mengenai soal SMA. Ternyata aku lihat datanya dari tingkat pengangguran terbuka yang ada berdasarkan tingkat pendidikan nih di tahun 2021. Ternyata lulusan SMA atau SMK dan sederajat itu menyumbang pengangguran paling tinggi nih. Artinya banyak orang-orang yang setelah lulus dari SMA, SMK sederajat itu justru menganggur gitu bisa dibilang. Nah, bagaimana sih seharusnya, nah ini kita akan menyinggung ke pemerintahnya ini. Bagaimana sih seharusnya peran pemerintah ini dalam mengatasi pengangguran khususnya bagi teman-teman semua yang di sini, bagi lulusan SMA dan sederajat Ibu, seperti itu. Karena kan bisa dibilang kayaknya pendidikan di Indonesia ini saat ini rata-rata masih lulusnya itu SMA dan sederajat Ibu. Dan gimana nih menurut Ibu? Oke, inilah salah satu PR besar. Ya, jadi kalau judul tadi kita apa? PR besar ya, yang belum selesai, gitu kan? Nah, saya kebetulan disertasi saya tentang ketenagakerjaan, dan satu hal yang saya temukan adalah jalan keluar untuk mengatasi PR besar ini itu adalah pendidikan. Pendidikan, ya. Nah, terkait dengan masalah SMK yang banyak menganggur, SMA yang banyak menganggur, itu sebenarnya kan sudah dilakukan oleh pemerintah mengatasinya dengan salah satunya yang kalian jalani sekarang. Kalian kan menjalankan kurikulum merdeka. Ada magang, ya tidak? Ada magang. Kemudian pengembangan sekolah vokasi, pengembangan SMK. Dulu SMK itu, kalau kalian ke SMK sekarang, itu dari sisi program, kemudian dari sisi kurikulum, itu mereka cukup berbeda. Nah, kalau dulu itu anak otomotif, ya SMK kan ada jurusan otomotifnya di contoh ya. Jurusan otomotif mereka belajar itu hanya di kelasnya dan lebih banyaknya teori, prakteknya ada. Tapi nih ya, yang dibutuhkan oleh otomotif itu misalnya sektor industrinya itu adalah, kita boleh sebut salah satu lah perusahaan besar seperti Astra gitu ya. Nah, seperti Astra. Nah,
itu nggak ada itu anak SMK ini itu nggak ada yang magang di Astra. Nah, kalau sekarang itu ada program sekitar 1 tahun mereka magang di Astra. Oke. Jadi apa yang mereka pelajari selama 2 tahun dibekali 2 tahun, kemudian 1 tahun mereka magang. Artinya apa? Sudah matching. Masalahnya itu kan nggak matching antara demand sama supply. Supply-nya dari kualitas mahasiswa SMA, SMK lulusan ini itu nggak matching dengan demand-nya dari Astra gitu. Kalau mereka sudah punya pengalaman setahun, mereka udah ada bayangan nih, kalau saya kerja gitu ya, saya memperbaiki ini, kan yang penting itu adalah pengalaman. Ya, mereka udah matching. Kalau sudah matching, makanya banyak yang mereka langsung dikontrak begitu lulus. Ataupun kalau tidak, mereka bisa buka bengkel yang kan sudah tahu sela-sela dan tips and triknya kalau memperbaiki. Nah, itu sebenarnya ya. Jadi sebenarnya memang itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Step by stepnya sudah dilakukan, dan sekarang itu yang agak sulit, itu yang jadi PR utama itu adalah ya sekarang tuh di SMA. Ya, yang menarik sekali itu adalah di SMA terkait dengan kompetensi. Oke, kompetensi. Saya tidak tahu mengapa, saya tidak tahu latar belakangnya mengapa. Sekarang itu kan lebih diarahkan kepada kompetensi. Yep. Nah, jadi mahasiswa itu mau milihnya itu kalau dulu kan IPA IPS. Sekarang Mas Watan masih IPA IPS. Iya, saya masih IPA IPS. Sekarang kan tidak ada. Betul. Sekarang kan tidak ada. Jadi mereka mau mata kuliahnya apa, menu A, menu B, menu C. Betul. Nah, menu-menu. Ya. Ya. Nah, yang satu hal yang menarik Mas Fatan, kita di ekonomi ya. Di SMA menunya itu ada satunya itu namanya ekonomi. Tapi apa yang menjadi PR adalah di SMA menu ekonomi tidak mengajarkan matematika. Kebayang nggak Mas Fatan? Ketika dia masuk ke IPB nih, lulus IPB, masuklah ke ilmu ekonomi. Begitu semester 1, semester 2, jangankan ketemu mikro makro, gitu ya. Dia nggak diajarin matematika nih di depan. Masuk ke ilmu ekonomi, kebayang nggak kamu? Kebayang nggak kamu? Nggak kebayang. Karena gimana ngajarinnya? Harus ngajarin turunan dari awal. Betul. Itu salah satu PR yang luar biasa yang menurut saya harus diselesaikan adalah kalau mau membangun kompetensi itu sangat saya dukung, tapi segaris dong, linear dengan kebutuhan di tingkat atasnya apa, gitu sih Mas Fatan. Jadi bisa dibilang sampai saat ini masih tidak linear lah bahasanya, kayak antara tadi dapat ekonomi, sedangkan kan ilmu ekonomi juga sebenarnya turunan dari matematika juga ya. Sedangkan mereka sendiri di pendidikan SMA saat ini belum ada yang tidak mendapatkan matematika nih. Menunya tidak ada di sini. Betul. Jadi itu dia yang bikin supply-nya tidak sesuai dengan demand yang tadi Ibu bilang. Mereka belajar regresi loh sekarang. Ada satu iya. mengenai regresi. SMA belajar regresi, belum saatnya. Nanti. Mereka sudah belajar regresi tapi justru malah melewatkan nih dasar dari matematikanya. Oke. Nah, jadi itulah ya teman-teman yang kira-kira kenapa masih jadi PR besar nih soal pendidikan juga ya kurang lebih yang ada di Indonesia saat ini. Nah, terus Ibu, mungkin ini kayak bakal jadi pertanyaan terakhir kita Ibu. Di sini saya mau berbicara soal berdasarkan data ya. Katanya tahun 2030 sampai 2035 itu kira-kira 6 tahun lagi ya Bu, Indonesia itu akan berada di puncak dari bonus demografinya ya Bu. Dimana pastinya kaum kita lah, generasi muda, Gen Z dan milenial yang akan mendominasi angkatan kerja di tahun tersebut. Nah, kira-kira ada nggak Bu bagaimana strategi yang tepat untuk membuat bonus demografi ini justru bisa dijadikan sebuah kekuatan dan bukan jadi beban soalnya. Karena ya mengingat jumlah angkatan kerja yang banyak ini, kalau misalnya tidak dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja yang sesuai, pasti akan menjadi beban kan Ibu tentunya. Dan kira-kira berarti sebenarnya kebijakan yang seharusnya diambil oleh pemerintah nih untuk memajukan ketenaga kerjaan, mungkin khususnya untuk menyerap lah tenaga kerja yang akan nanti banyak di tahun-tahun berikutnya itu gimana sih Bu? Oke, 2030 bonus demografi ya. Iya. Oke, benar. Negara ini akan kami titipkan ke kalian, ya, para Gen Z ya. Nah, saya berpendapat bahwa
yang utama itu adalah tadi, pengangguran itu kan demand tidak sama dengan supply, tidak ada keseimbangan. Betul. Berarti harus ada matching demand sama supply, ya. Iya. Nah, kalau Mas Fatan bertanya, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menyerap? Kan Iya. gitu ya. Hmm. Oke, harus menyerap. Pemerintah menyerap itu bukan cuma masalah demand-nya ya, tapi masalah supply-nya juga. Oke, kalau pemerintah jadi kebijakannya itu bukan cuma dari sisi demand, tapi juga dari sisi supply. Supply. Oke, di tengah-tengah kata kunci yang bisa menyatukan antara demand sama supply itu adalah bagi saya pendidikan. Pendidikan itu bukan cuma kita bicara pendidikan yang formal, tapi juga informal. Artinya apa? Yang paling penting bagi saya itu adalah soft skill dan pengalaman. Soft skill Ya, oke. Dari pendidikan formal, kalian punya teori dasar, basic teori, ya, basic teori. Kemudian punya aplikasi dari teori itu yang dinamakan sebagai pengalaman. Dan didukung oleh yang namanya soft skill. Satu yang paling penting apa? Penguasaan bahasa. Oke, penguasaan bahasa. Oke, jadi menurut saya, kenapa kita tidak mencontoh negara lain yang menyeimbangkan antara bahasa, ya, bahasa antara contoh sederhana aja adalah bahasa Inggris, ya, bahasa Inggris. Berapa persen sih bahasa minimum jam yang pakai bahasa Inggris di sekolah itu pengajarannya kan minimum sekali. Kalau orang tuanya aware, dia akan ngelesin anaknya. Tapi tidak semua anak punya akses untuk mengeleskan. Dan tidak semua anak juga sadar, tidak semua orang tua sadar bahwa anak itu harus punya soft skill. Artinya apa? Kalau kamu tidak bisa les, tidak punya akses untuk les, ya sudah, kamu nonton YouTube. Seperti YouTuber siapa itu? Yang penguasaan bahasanya banyak, Vicky Naki. Iya. Nah, itu kan cuma sekian dari sepersekian, hanya outlier lah dia. Betul. Nah itu, ya itu kan nggak semuanya juga sadar gitu. Jadi menurut saya yang dilakukan oleh pemerintah itu tadi, kalau dari sisi dari sisi supply itu memastikan kualitas dari tenaga kerja Gen Z ini mereka punya pengalaman, mempunyai pendidikan formal, artinya apa? Tidak bisa lagi 9 tahun wajib belajar. Sejak 2015 kan sudah 12 tahun. Artinya apa? Harus minimal 12 tahun. Syarat pertama itu adalah lulusan SMA. Itu yang pertama. 12 tahun. Yang kedua, itu tadi program magang. Program magang saya sangat setuju. Tapi tadi ingat ya, program magang itu harus dimulai dengan landasan teori yang kuat. Terus yang ketiga, itu adalah soft skill. Soft skill ya, minimalnya itu adalah bahasa. Kalau enggak, ini tuh dari berat tantangan kalian, pesaing kalian bukan cuma teman kalian sendiri, yang dari luar tenaga kerja juga pesaing kalian. Oke? Itu dari sisi peningkatan kualitas supply tenaga kerja. Dari sisi demand, itu kan tugas tanggung jawab pemerintah itu adalah kalau stabil kondisi ekonominya, maka investor itu akan datang. Investor akan datang ke dalam negeri, itu adalah pembukaan lapangan kerja. Supaya mereka datang investornya, ya, tapi tidak membawa tenaga kerja mereka, itu yang menarik. Salah satu hal yang menarik ya. Sebelum kita akhiri, yang menarik adalah gini. Ada satu perjanjian ketika mereka melakukan kita free trade area, liberalisasi. Saya akan invest di negara kamu, tapi ada tapinya. 60%-nya itu adalah tenaga kerja saya yang akan dibawa. Betul. Ya, nah itu adalah salah satu syarat yang memang pemerintah kita tidak akan mau itu. Lebih dari 30% nggak akan mau, nggak akan mau. Tapi itu adalah salah satu syarat yang pernah diajukan kalau terkait dengan investasi di baterai lithium. Saya akan invest untuk mobil listrik, baterainya kan, saya akan invest tapi 60% dari tenaga kerja saya. Nah itu kan yang menarik. Jadi kalau dari sisi supply, pemerintah akan menjaga tentu saja kestabilan ekonomi. Kalau stabil ekonominya, maka investor akan masuk, baik itu PMA atau PMDM di sektor real. Yang harus dijaga adalah masuknya ini investor bukan ke sektor keuangan. Kalau ke sektor keuangan masuk investasi, nggak akan gerak ekonomi. Penyerapan tenaga kerja itu nggak ada. Tapi kalau di sektor real, ya itulah kuncinya. Oke, kemudian lagi tadi, jangan lupakan informal. Jangan pernah sepelekan informal. 2020 kita selamat karena informal dan juga karena wanita. Tapi apa wanita itu meningkat pertumbuhannya, selisihnya pertama kali tinggi itu ketika COVID dibandingkan sama laki-laki. Setelah COVID,
kemudian menurun lagi. Artinya bisa menopang, tapi kenapa dia down lagi? Itu ya dari kebijakan pemerintah untuk mendukung dari sisi demand dan juga dari sisi supply supaya 2030 itu benar-benar optimal. Oke, baik-baik. Wah, ini materinya sangat daging semua ya teman-teman. Ini aku kayaknya jadi kayak kuliah di sini ya. Oh gitu ya? Padahal kan tadi ceritanya santai ya, ceritanya santai ya. Tapi memang bahasan yang menarik banget sih Bu, tentang tadi ya terkait tenaga kerja. Dan setahu aku juga kan kayaknya ada dibahas tuh sempat regulasi Indonesia ya, pemerintah yang TKDN di dalam setiap industri itu harus 5% gitu. 35% itu katanya pengen ditingkatkan. Tapi ya baik lagi nih, berarti PR pemerintah ke depan tentunya masih banyak untuk mengatasi ketenaga kerjaan saat ini. Dan terima kasih banyak nih teman-teman untuk yang telah menonton acara ini sampai habis. Dan terima kasih juga saya ucapkan sekali lagi kepada Dian yang telah memberikan materi pokoknya yang benar-benar keren banget. Dan sampai bertemu lagi Bu Dian. Sampai ketemu Semoga lagi, di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih Siap. terkait topik tenaga kerjaan yang sebenarnya pasti masih banyak sebenarnya. Tuh, sangat banyak sekali. Iya, oke kalau gitu saya ucapkan selamat menonton teman-teman dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.